Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para jemaah sekalian, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita, aktivitas kita, dan semoga semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan dan tanda kesyukuran kita akan nikmat-nikmatnya sehingga kita pun digolongkan termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya, dan kaum muslimin yang senantiasa beriltizam, berpegang teguh dengan ajarannya hingga akhir masa nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kehadiran kami di pagi hari ini. Qadarullahu ma syaa fa'al. Tadi apa yang terjadi, jalanannya begitu luar biasa. Sampai sini macetnya, Pak, sampai menjelang Semanggi, sampai Semanggi, dilanjut lagi di Palmerah tadi, subhanallah. Qadarullah ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, di mana kita sedang membahas awal juz yang kedua perihal peralihan kiblat Nabi Muhammad dan kita kaum muslimin umatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah, Ka'bah yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Di ayat-ayat yang sebelumnya kita sudah mengangkat ayat-ayat perihal perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kerinduan beliau terhadap kampung halaman ya, dan itu kemudian sangat dimengerti oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi harapannya, yaitu berkiblat ya, ke arah atau ke kiblat yang diridhoi, disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kiblat dari bapaknya ya, dalam hal ini Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga kiblat tersebut tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ketahui bahwa kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab, wabil khusus Yahudi, kemudian mempertanyakan itu, bahkan bukan hanya sekedar mempertanyakan tapi kemudian menentang ya, menentang hal tersebut. Kenapa demikian? Ya karena memang sifatnya mereka seperti itu. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang akan kita bahas di pagi hari ini, yaitu ayat ke-145, kita akan masuk ke dalam ayat 145. Kata Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm innaka idzan laminadh dhalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa la in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak, dan seandainya engkau wahai Nabi Muhammad memberikan semua keterangan, semua ayat-ayat kepada orang-orang yang diberi Alkitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu ya, ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka ya.
sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, maka setelah sampai kepada engkau ilmu pengetahuan, maka niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, memberitahu kita semuanya tentang kekufuran, tindakan orang-orang Yahudi dan tindak pembangkangan mereka. Mereka itu sifatnya adalah suka menyelisihi apa yang mereka ketahui, utamanya kaitan dengan kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yahudi itu punya sifat seperti itu, mereka suka mengingkari, menyelisihi pengetahuan atau ilmu yang mereka miliki. Nah, ini kalau para ulama mengatakan bahwa kalau ada orang yang memiliki ilmu tetapi kemudian menyelisihi ilmunya, tahu tentang kebenaran tapi dia menyelisihi kebenarannya, nah itu maka di dalam dirinya terdapat sifat Yahudi. Jadi ya bisa saja berarti orang Yahudi itu dalam tanda petik bukan hanya mereka yang ahlul kitab, tetapi bisa jadi diri kita pun menjadi Yahudi dalam tanda petik, karena sifat-sifatnya, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menghukumi atau melaknat katakanlah orang-orang Yahudi, itu bukan karena keyahudiannya, bukan karena fisiknya, bukan karena bangsanya, tetapi karena perilakunya, karena sifatnya, karena sikapnya. Maka orang-orang yang memiliki sikap yang sama meskipun bukan bangsa Yahudi, maka berpotensi kemudian mendapatkan akibat yang sama yang didapatkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu begitu, mereka punya ilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Bahkan bukan hanya tidak mau mengamalkan, kemudian menentang daripada ilmu tersebut. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalaupun engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangkan hujjah, argumentasi, mengumpulkan hal-hal yang bisa dijadikan argumentasi untuk disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang akan mengungkap dan menguatkan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lamattaba'uhu, maka orang-orang Yahudi itu yang tetap aja nggak akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun sudah didirikan hujjah-hujjah, argumen-argumen bahwa Nabi Muhammad ini benar, bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Mereka tetap akan ada pada sikapnya, pada sifatnya, yaitu tidak akan mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak akan mengikuti dan tidak akan lepas daripada hawa nafsunya, daripada egonya. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain di dalam Al-Qur'an, ayat yang semisal, di antaranya surat Yunus ayat ke-96 sampai dengan 97. Allah taala berfirman, Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin la yarau hatta yarau al-'adzabal alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang sudah terbukti benar kalimat Rabb itu kepada mereka, la yu'minun, tetap aja mereka tidak beriman. Walau ja'atuhum kullu ayatin, walaupun didatangkan kepada mereka semua ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap saja tidak akan beriman hatta yarawul azabal alim, hingga mereka nanti menyaksikan siksa yang pedih. Nanti kalau sudah terasa akibatnya, baru kemudian mereka
mereka beriman, mereka percaya. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan ya, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin. Seandainya engkau mendatangkan ya, kepada orang-orang yang diberikan Alkitab itu bikulli ayatin, setiap ayat, setiap argumen, setiap dalil untuk menunjukkan kebenaran apa yang dibawa olehmu wahai Nabi Muhammad, ma tabi'u qiblatak, tetap saja mereka enggak bakal mengikuti engkau, enggak akan kemudian berpaling kiblat mereka itu dari Baitul Maqdis ikut denganmu menghadap ke Ka'bah, tidak akan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Nah, itu udah orang Yahudi begitu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, juga punya prinsip, ya, punya sifat, punya sikap. Apa sifat dan sikap Rasulullah SAW? Wa ma tabi'in qiblatahum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala bahwa engkau juga ya, tidak akan mengikuti kiblat mereka. Jadi Rasulullah SAW tetap akan konsisten ajak mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sekarang kiblat sudah berpindah ke Ka'bah, tidak lagi ke Baitul Maqdis. Enggak kemudian gara-gara orang Yahudi tidak mau ikut, ya sudahlah kalau begitu enggak jadi pindah kiblatnya ke Ka'bah. Ya, kita tetap aja ke Baitul Maqdis. Enggak akan, Rasulullah SAW enggak akan melakukan itu. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Katsir, sebab Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengabarkan bahwa ya, ayat ini menggambarkan bahwa kata beliau Rasul tentang sikap Rasulullah SAW yang begitu konsisten, yang sangat konsisten untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi enggak pimplan, ya, konsisten, ajak ya. Rasulullah SAW itu ya, senantiasa mengerjakan taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana konsistennya dalam tanda petik, sebagaimana konsistennya orang-orang Yahudi yang kekeh untuk mengikuti hawa nafsunya, ya, sifat dan ego mereka, hawa nafsu mereka. Maka Rasulullah SAW konsisten untuk ya, berpegang teguh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Rasulullah SAW tidak pernah mengikuti hawa nafsunya, ya, apalagi hawa nafsu orang-orang Yahudi itu, orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika Rasulullah SAW mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat izin dan mendapat perintah, bukan hanya sekedar izin tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengalihkan kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, maka itulah yang kemudian dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Rasulullah SAW kemudian harus mengambil resiko bahwa orang-orang Yahudi tidak akan mengikutinya, orang-orang Yahudi kemudian akan mencelaknya dan seterusnya dan seterusnya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, ayat ini di bagian yang kedua ini merupakan pujian ya, dari Allah Subhanahu wa taala, legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala akan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadz zalimin. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir di bagian yang terakhir ini, mereka juga tidak akan mengikuti kiblat yang lainnya. Artinya orang Yahudi tidak akan mengikuti kiblat kita juga tidak akan mengikuti kiblat mereka, tidak boleh mengikuti kiblat mereka juga tidak akan mengikuti kiblat yang lainnya, kelompok-kelompok yang lainnya. Dan seandainya pun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Nabi Muhammad
mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, yakni telah datang kepadamu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beralih kiblat ini, innaka idzal laminadz zalimin. Seandainya engkau ikuti mereka, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ya, yang zalim itu artinya melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, ya, bukan yang seharusnya, ya. Zalim itu melakukan sesuatu atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, Imam Ibnu Katsir mengatakan di bagian akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan perkataan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi yang dimaksud adalah bukan Nabi Muhammad tetapi kita umatnya. Yang dimaksud adalah kita umatnya. Mukhatabnya Nabi Muhammad SAW, tetapi maksudnya adalah umatnya. Di sini dhamirnya tak, wahai engkau, seandainya engkau mengikutinya, di Nabi Muhammad, seandainya engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang Yahudi setelah datang kepadamu ilmu pengetahuan, maka engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini bukan berarti ada kemungkinan Nabi Muhammad tidak konsisten, akan berubah-ubah, bukan. Kata Imam Ibnu Katsir, jadi maksud daripada bagian ayat terakhir ini adalah kita sebagai umatnya. Maka umatmu wahai Nabi Muhammad SAW, kita ini, ya, kalau seandainya kemudian berpaling dari perintah Allah yang terbaru, yaitu menghadapkan kiblatnya ke Ka'bah, ya, maka berarti engkau termasuk orang yang zalim, ya, melakukan kezaliman. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Nah, itulah firman Allah Subhanahu wa taala atau penafsiran daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-145. Mari kita lanjutkan dengan ayat berikutnya, ayat 146 dan 147. Allah taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun al haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah diberikan Alkitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Al haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah sekali-kali engkau Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Di dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, Allah taala menghabarkan, ya, kepada kita semua bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani, maksudnya adalah para ulamanya, ya, rahib-rahibnya, ustadz-ustadznya dari orang Yahudi dan Nasrani, kiai-kiainya, ya, itu, ya, mereka mengetahui hakul yakin, ainal yakin, ya, dengan sebenar-benarnya, dengan pengetahuan yang kuat, ya, dengan keilmuan yang mumpuni, mereka mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah kebenaran. Bahkan saking mereka tahunya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu, Allah menggambarkan seperti seseorang yang mengenal anaknya. Di pengetahuan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kebenaran Nabi Muhammad SAW itu, ya, akan kenabiannya dan akan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu seperti seseorang mengetahui anaknya sendiri, ya.
anaknya dalam posisi tentunya situasi yang normal, ya. Artinya orang yang melahirkan anaknya, seorang ibu melahirkan anaknya, kemudian dia susui, dia rawat, dia besarkan dan seterusnya sampai dia besar, anaknya besar itu, maka tidak ada orang tua yang kemudian sudah melewati fase-fase tadi itu tidak mengenal anaknya. Ini siapa ya? Dan seterusnya, ya. Bahkan jangankan secara fisik, bahkan secara sifat pun, karakternya pun akan sangat memahami. Bahkan mungkin dari suaranya saja, orangnya tidak kelihatan nampaknya, tapi ketika ngomong, oh ini suara anak saya, ya kan? Begitu, ya. Kemudian kalau dengar suara telapak kaki berjalan, tak 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 tak, khas, oh ini kayaknya anak saya datang. Nah, seterusnya, kan begitu orang tua, ya, begitu dekatnya dengan anak, ya, dan begitu kenalnya dengan anak. Nah, begitu pula kondisinya ulama-ulama orang-orang Yahudi dan ulama-ulama orang Nasrani terhadap kebenaran yang datang, ya, dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu sangat tahu, ya, dalam pengetahuan yang sempurna bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata Imam Ibnu Katsir, ya, orang Arab, ya, itu selalu memberikan permisalan kalau orang memiliki pengetahuan yang kuat, maka akan dipermisalkan seperti ayat ini. Oh, dia ini tahu masalah ini seperti engkau mengenal anakmu. Nah, jadi suatu ungkapan, suatu pepatah di golongan orang-orang Arab, di bangsa Arab, ya, untuk mengungkapkan, menggambarkan pengetahuan yang sempurna itu adalah dengan dicontohkan atau diibaratkan, ya, dianalogikan dengan seseorang yang mengenali anaknya. Ya. Sehingga ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita, kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua, bahwa bohong kalau orang Yahudi mengatakan mereka tidak mengenal Nabi Muhammad. Ya, dalam hal ini Yahudinya adalah para ulamanya, ya, para ulamanya. Ya, begitu juga orang-orang Nasrani, ya, yang diberikan Alkitab. Ya. Ada dalam sebuah hadis yang terkait dengan permisalan tadi, ya. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa anak kecil, ya, membawa anak kecil. Maka Rasul bertanya kepada orang tersebut, ya, Ibnu kahadza, kata Rasulullah, anak ini putramu kah? Ya. Maka kata orang itu, na'am ya Rasulullah, asyhadu bih atau ushidu bih. Wahai Rasul, betul, ini anakku nih, ya. Ini anakku, dia ini anakku. Qala, maka kata Rasulullah, ama innahu la yajni alaika wa la tajni alaihi. Ya. Iya, kata Rasulullah, jelas ini anakmu, soalnya udah tidak bisa disembunyikan, ya, dia ini tidak bisa dibedakan dengan kamu, ya, kamu juga nggak bisa dibedakan dengan dia. Udah, ini memang anakmu, ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi meriwayatkan bahwa Umar ibn Khattab berkata kepada sahabat Abdullah ibn Salam, ya. Abdullah ibn Salam ini sahabat Nabi yang dulunya orang Yahudi, bahkan pemuka Yahudi, ya. Kemudian meriwayatkan banyak hadis juga, ya, di antaranya hadis tentang keselamatan, tentang menyebarkan salam, ayyuhan nas absyus salam wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini hadis riwayat daripada Abdullah ibn Salam. Wahai manusia, sebarkanlah, Rasul yang bersabda, kata Abdullah bin Salam, Rasul bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, sambung tali silaturahmi, kemudian salatlah di malam hari di mana orang-orang sedang terlelap tidur, tadkhulul jannata
bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan sejahtera, ya, dengan selamat. Nah, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada beliau Abdullah bin Salam ini, ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu waladuka ibnak, atau kama ta'rifu waladaka ibnak. Wahai Abdullah bin Salam, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apakah engkau mengetahui Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau mengetahui anakmu itu adalah anakmu? Ya, sebagaimana engkau mengenal dan mengetahui bahwa anakmu itu adalah anakmu, enggak ketukar dengan anak orang lain, ya, dan dengan penuh keyakinan bahwa itu adalah betul-betul anakmu. Qala na'am wa aktsar. Maka kata Abdullah bin Salam, ya, betul, bahkan lebih daripada itu. Jadi Abdullah bin Salam mengetahui Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad daripada tanda-tanda kenabiannya, bahkan kata beliau melebihi mengenal pengetahuan saya terhadap anak saya. Ya, terhadap ciri-cirinya, baik ciri-ciri fisik maupun dari kemudian sifat-sifat khuluqiyahnya, ya, karakternya. Nazal al-aminu minas sama' 'alal amini fil ard, ya, bina'tihi fa'araftuhu wa inni la adri ma kana min amrih. Qultu wa qad yakunul murad ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum min baini abna'in nas la yashukku ahadun wa la yatamara fi ma'rifati ibnahu idza ra'ahu min baini abna'in nas kulluhum au kullihim. Kata beliau, kata Abdullah bin Salam, bahwa telah turun al-amin fis minas sama alal amini fil ard. Telah turun makhluk yang terpercaya yang ada di langit, al-amin yakni malaikat, kepada al-amin makhluk yang terpercaya yang ada di bumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari makhluk yang paling dipercaya yaitu malaikat Jibril yang ada di langit kepada makhluk yang paling dipercaya, yang terpercaya yang ada di bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan sifat-sifatnya disebutkan. Ya, fa'araftuhu, maka aku mengenali Nabi Muhammad SAW ini sebagai seorang nabi. Ya, dan saya sesungguhnya tidak mengenal atau tidak berkepentingan untuk mengenal dari sisi-sisi yang lain selain daripada sisi-sisi kenabiannya. Bisa jadi, kata perawi hadis ini, adalah itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Berarti memang betul orang-orang Yahudi itu mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Bahkan pengakuannya Abdullah bin Salam tadi lebih daripada itu. Ya, ketika beliau masih Yahudi, beliau udah punya informasi yang lengkap tentang Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad bahkan datang ke Madinah, berhijrah ke Madinah. Dari mana pengetahuan itu mereka dapatkan? Ya, memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka di dalam kitab mereka, di dalam Injil, di dalam Zabur, di dalam Taurat, di dalam kitab-kitab samawi yang lainnya sudah dikabarkan, ya, tentang kenabian di akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad dengan ciri-ciri fisik begini-begini, dengan perilaku-perilaku begini-begini, dengan perbuatan-perbuatan dan kemudian perkataan-perkataan dan misi-misi yang dibawanya A, B, C, D dan seterusnya. Ya, ustadz-ustadz daripada kalau golongan kaum Yahudi tadi, kata Ibnu Katsir, ya, mereka sangat mengetahui itu, mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata beliau, ya,
tidak ada keraguan sedikit pun, ya, orang-orang Yahudi itu di kalangan para ulamanya terhadap kebenaran Nabi Muhammad SAW itu, dan mereka tidak akan ketuker, tidak akan kecelek kalau kata orang Jawa sedikit pun, ya, terhadap siapakah yang dimaksud dengan Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad atau yang namanya Muhammad dengan ciri-ciri begini itu udah pasti itu adalah Nabi Muhammad ibn Abdullah al-Quraisy dari bangsa Quraisy. Itu nggak akan kecelek, sebagaimana mereka orang-orang Yahudi itu nggak bakal ketuker ketika anaknya kemudian dikumpulkan dengan anak-anak orang lain. Dia nggak bakal milih anak yang lain ketika anaknya harus dia bawa pulang. Nggak akan ketuker, ya, nggak akan salah ambil, nggak akan salah ngajak. Ya, dia pasti mengetahui yang mana yang anaknya. Nah, begitu pula kemudian kata Imam Ibnu Katsir pengetahuan orang-orang Yahudi, wabil khusus ulama-ulamanya terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, ya, tentunya, ya, mereka ini, ya, yaktumunal haq. Mereka ini sifatnya menyembunyikan kebenaran, ya, menyembunyikan kebenaran. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa. Ya. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari mereka, ya, la yaktumunal haqqa. Mereka menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun, ya, dalam posisi sekali lagi mereka mengetahuinya. Nah, daripada ayat ini banyak hikmah yang menjadi pelajaran untuk kita, ya, baik di dalam bermuamalah, di dalam kita bersikap, dalam keseharian kita, wabil khusus kalau nanti kaitannya dengan hukum, ya, di persidangan dalam hal persaksian, ya, dan seterusnya, maka orang yang mengetahui kebenaran itu harus mengungkapkan kebenaran yang diketahuinya supaya tidak masuk ke dalam, ya, sifat-sifat ciri-ciri orang Yahudi, ya. Maka orang yang menyembunyikan, ya, kebenaran, ya, baik dalam persaksian maupun di dalam urusan-urusan yang lainnya, maka itu bersifat, ya, atau memiliki sifat Yahudi. Tentu kalau dalam persaksian Rasulullah SAW tegas, ya, tidak boleh termasuk dosa besar kalau kemudian seorang itu memberikan kesaksian palsu. Dan di dalam undang-undang kita juga diatur bagaimana kemudian konsekuensi daripada persaksian palsu. Kemudian alhamdulillah negara kita juga memfasilitasi untuk orang-orang yang dijadikan saksi dalam sebuah perkara begitu, diberikan perlindungan, diberikan jaminan-jaminan dan seterusnya, apalagi kalau kemudian menjadi saksi kunci dalam kasus atau perkara-perkara yang besar dan seterusnya. Nah, ini kita bersyukur bahwa negara kita menjamin dan memfasilitasi itu, ya, supaya orang terhindar daripada keburukan, ya, baik keburukan yang sifatnya kemudian besar dampaknya, masif, ya, dampaknya sangat horizontal misalnya begitu karena perkaranya perkara yang besar, maupun dampak-dampak yang sifatnya kepada pribadi orang tersebut yang menjadi saksi, yang kalau dia menyembunyikan kebenaran maka dia akan memelihara atau memendam di dalam dirinya sifat orang Yahudi waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Jadi itulah karakteristik orang-orang Yahudi itu begitu tuh, ya, dari zaman dulu tuh, ya, sampai zaman sekarang, ya. Kita persaksikan bagaimana Yahudi yang sekarang sedang memerangi saudara-saudara kita di Gaza, ya, bagaimana kesombongan mereka, keegoan mereka, penentangan mereka dan seterusnya terhadap kebenaran. Bukan mereka nggak tahu kebenaran, ya. Mereka menentang, ya kan? Kemudian mereka mengaku-ngaku bahwa itu tanah mereka dan seterusnya dengan berbagai macam hujah yang mereka kemukakan. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an,
Lalu di ayat ke-147 Allah Subhanahu wa taala menguatkan ya, Nabi Muhammad SAW menguatkan psikologi kebatinan ya, Nabi Muhammad SAW dan kita semua sebagai umatnya kaum mukminin, dan menghabarkan kepada kita bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah betul-betul kebenaran, al-haq, kebenaran ya. Kebenaran yang mutlak 100%, tidak ada unsur keraguan di dalamnya sedikit pun, 0,00 sekian persen pun tidak ada. Jadi kebenaran yang absolut ya, kebenaran yang absolut ya. Al-haqqul ladzi, kata Imam Ibnu Katsir, al-haqqul ladzi la mariyata fihi wala syak. Kebenaran yang betul-betul absolut ya, yang tidak ada nisbah persentase keraguan ya, sedikit pun di dalamnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, al-haqqu mir rabbika, kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kalian menjadi golongan orang-orang yang meragu ya, kita tidak boleh ragu ya di dalam beragama selama itu kita sudah yakin bahwa itu dari Al-Quran, bahwa itu adalah dari hadis bersumber dari Rasulullah SAW dengan periwayatan yang memang sahih, bahkan mungkin mutawatir ya, dan difahami dengan pemahaman ya yang benar, maka lakukan ya, jangan ragu-ragu, jangan terpengaruh karena adanya dorongan-dorongan hawa nafsu, syubhat-syubhat ya, pemikiran-pemikiran, penafsiran-penafsiran yang kemudian itu bersumber daripada hawa nafsu yang akhirnya memalingkan kita daripada kebenaran tersebut, sehingga kebenaran tersebut tidak dikerjakan atau ditinggalkan oleh kita, waliyadzubillah. Jadi al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, fala takunanna minal mumtarin, janganlah kita menjadi orang-orang yang meragu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, ayat ke-148. Dalam ayat ke-148 ini, pada ayat ke-148 ini Allah Ta'ala berfirman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, walikulli wijhatun huwa muwalliha, pada ayat penggalan ayat ini, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, umat itu menghadap ke sana. Maksudnya adalah, kata beliau, setiap agama itu ada kiblatnya ya. Setiap agama itu ada kiblatnya ya. Ada titik sentral di mana kemudian orang menghadap ke sana pada saat melakukan ibadah ya. Kita tahu bahwa kalau kiblatnya orang Yahudi ya, Baitul Maqdis, yang itu juga pernah menjadi kiblat kita. Kalau kiblatnya, dan sampai sekarang itu menjadi kiblat mereka. Kalau kiblatnya kita tentu dulu Baitul Maqdis, kemudian beralih atas perintah Allah ke Ka'bah, ke Makkah Al-Mukarramah. Kalau agama-agama yang lain saya kurang tahu. Nasrani itu kiblatnya mana? Yerusalem. Yerusalem sama dong ya dengan orang Yahudi.
Karena memang Baitul Maqdis itu diagungkan, dimuliakan, ya, tempat muqaddas, tempat yang dimuliakan oleh agama samawi, termasuk Yahudi, Kristen dan Islam itu mengakui kesucian daripada tempat itu, keagungan daripada tempat itu. Kemudian agama yang lain saya kurang tahu tuh apa namanya kiblatnya. Tapi yang jelas kata Imam Ibnu Abbas, setiap agama itu punya kiblat. Ya, setiap agama, ahlul adyan, ya, setiap agama apapun agama itu ada kiblatnya, ada pusatnya, ya, ada pusatnya. Likulli kiblatin yardunaha, ya, kiblat itu mereka ridhoi, mereka senangi, ya, mereka sukai. Ya. Dan kiblatnya kita yang dimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke sana, dan itu menjadi titik kumpulnya kita kaum muslimin adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu adalah titik kumpulnya kaum muslimin, utamanya pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun kita berada, ya, ketika kita menghadap Allah dalam hal ini salat, maka kita harus menghadap ke titik kumpul itu, yaitu Ka'bah Al-Atiq, Baitullah Al-Atiq di Makkah Al-Mukarramah. Abu Aliyah mengatakan, lil Yahud wijhatun huwa muwalliha. Orang Yahudi punya arah kiblat yang mereka menghadap ke sana. Wan Nasra walin Nasrani wijhatun huwa muwalliha. Orang Nasrani juga punya arah yang mereka menghadap ke sana. Ya. Dan kita semua punya kiblat, ya, kiblat umat Islam yang kita menghadap ke sana, yaitu Ka'bah. Di dalam riwayat yang lain, Imam Mujahid mengatakan bahwa walakin amara kulla qaumin an yusallu ilal Ka'bah. Akan tetapi sesungguhnya kalau mereka agamanya agama samawi, sesungguhnya kiblat-kiblat mereka itu, ya, sebagaimana agama mereka sesungguhnya itu sudah tidak berlaku lagi, sudah expired. Ya, harusnya mereka kemudian berpindah kiblatnya adalah ke Ka'bah. Tentunya ini beriringan, ya, bersamaan dengan agama mereka. Agama mereka juga tentunya harusnya kemudian beralih menjadi agama Islam, dilanjutkan dengan agama Islam. Ya, karena sesungguhnya perbedaan yang paling mencolok antara tiga agama yang besar ini, agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, ini ada kesamaan di mana asalnya adalah agama samawi, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Yahudi berhenti pada kenabian Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nasrani masih melanjutkan mereka sampai kenabian Nabi Isa. Nah, kita orang Islam lanjut lagi sampai kenabian Nabi Muhammad SAW. Makanya yang paling lengkap, yang paling sempurna ya agama Islam, ya, karena agama Islam yang mengakui adanya agama Nasrani pada saat itu, ya, yang kini kemudian agamanya sudah disempurnakan dengan agama Islam, ya. Kemudian apalagi agama yang sebelumnya lagi, agama Yahudi, ya, yang dibawa oleh terakhir oleh Nabi Musa, ajarannya melalui Tauratnya, ya, dan seterusnya. Nah, jadi sejatinya, ya, kalau di sini Imam Mujahid mengatakan seharusnya mereka itu berpindah kiblatnya menjadi Ka'bah, ya, yaitu karena konsekuensinya bahwa mereka itu harusnya agamanya pun kemudian, ya, berpindah, ya, atau mungkin bahasa sekarangnya bukan pindah, di upgrade, ya kan, di upgrade, ya. Karena apa? Karena agama mereka sudah tidak berlaku. Walikulli wijhatun huwa muwalliha.
Sebagaimana ayat yang lain, ayat ini Allah Ta'ala berfirman, yang ayat yang senada dengan ayat Al-Baqarah 148 ini, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-48. Allah Ta'ala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a. Setiap kalian itu ya memiliki jalan, ya, memiliki cara dan jalan. Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak bisa, sangat bisa untuk menjadikan semua manusia ini ummatan wahidah, semuanya muslim, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hidup ini Allah jadikan ujian. Walakin liyabluwakum fima atakum. Allah jadikan ini sebagai tempat untuk menguji keimanan kita, ketaatan kita dengan apa yang didatangkan kepada kita. Ya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah untuk mengerjakan kebaikan, ilallahi marji'ukum jami'a, sebab nanti endingnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amal kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diverifikasi, diklasifikasi mana yang sesuai dengan perintah, mana yang tidak sesuai dengan perintah, mana yang larangan yang dikerjakan, mana larangan yang ditinggalkan, dan seterusnya. Setelah itu kemudian ditimbang ya ke dalam mizan, lalu akan diterima oleh kita nanti hasilnya, kebaikankah yang lebih banyak atau keburukankah yang lebih banyak yang dikerjakan oleh kita atau oleh seseorang. Kemudian di dalam ayat ini ya Allah Ta'ala berfirman, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sekali lagi maha bisa, maha kuasa untuk mengumpulkan semua yang ada di bumi ini ya, untuk berkumpul kepada satu titik kiblat, kepada titik tertentu, bahkan menjadikan semua umat manusia ini menjadi umat yang taat semuanya. Itu Allah sangat bisa, sangat mampu ya. Tinggal mengatakan kun fayakun ya. Walaupun kemudian mereka berpisah berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa dan seterusnya, tapi Allah Subhanahu wa taala maha bisa untuk melakukan itu. Tapi sekali lagi, ini hidup di dunia ini adalah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau ikut aturan Allah atau tidak? Apakah ketika Allah memberitahukan, menurunkan kebenaran, kita akan melaksanakannya atau tidak? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan larangan, apakah kita akan meninggalkannya atau kemudian kita mengikuti hawa nafsu dan seterusnya? Nah, maka di dalam surat Al-Mulk Tabarak di ayat yang keberapa? Kedua, Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, hidup ini bahkan kematian, hidup dan kematian kata Allah Subhanahu wa taala Allah ciptakan liyabluwakum sebagai materi ujian untuk kita. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik amalannya, yang paling baik. Ulama mengatakan ayyukum ahsanu, bukan aktsaru ya, yang paling baik dan bukan yang paling banyak ya. Jadi penekanannya kepada kualitas bukan kuantitas ya. Ayyukum ahsanu, siapa di antara kalian yang paling baik. Ya syukur-syukur secara kuantiti bagus, secara quality juga bagus. Kuantitinya banyak, kualitinya bagus ya. Tetapi kalau berbicara mana yang lebih utama, maka kualitas ya, kualitas. Ahsanu amala. Nah, ahsanu amala itu kapan? Ketika sebuah amalan itu dikerjakan menjadi ahsanu amala, yaitu ketika dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ada motivasi yang lain
ya, yang mendorong kita mengerjakan sebuah amalan selain ingin mengharap pahala, balasan, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengerjakannya sesuai dengan tata cara, tatanan, juknis, juklak yang dicontohkan atau yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau orang sudah beramal dengan modal dua ini, itulah ahsanu amala. Ya, ahsanu amala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, ya, itulah kemudian makna daripada penafsiran surat Al-Baqarah ayat ke-148. Kita lanjutkan dengan ayat berikutnya, ayat 149 dan 150. Allah Ta'ala berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Dan dari manapun engkau wahai Nabi Muhammad SAW keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu, dan Tuhanmu tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan dari manapun engkau Nabi Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak lagi ada alasan bagi manusia untuk menentangmu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah takut kamu kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Apa yang ada di dalam ayat ini adalah perintah ketiga, ya, di ayat yang ke-149 kedua, yang ke-150 itu ketiga. Ya, menunjukkan ada tiga perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar semuanya dari berbagai penjuru dunia ini menghadap ke arah kiblat. Ya, di mana perintah itu ada tiga. Dulu yang di ayat yang sebelumnya, ya, ketika Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya ke langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala memahami itu, dan kemudian Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menghadap kiblat, untuk menghadap Ka'bah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi, ya, dimanapun engkau berada maka hadapkanlah ke Masjidil Haram. Ayat ke-149. Di ayat ke-150 ada lagi perintah itu untuk menghadap ke Masjidil Haram. Jadi ada tiga perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram, alias ke Ka'bah. Ya. Para ulama ahli tafsir dalam hal ini berbeda pendapat. Mengapa sampai 3 kali Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran di ayat-ayat pertama juz kedua surat Al-Baqarah ini tentang perintah menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Ada pendapat yang pertama mengatakan hikmahnya, perbedaan pendapat tentang hikmah, ya, bukan tentang hukum tapi tentang hikmah, alasan kenapa sih kok sampai diulang 3 kali ini, ada apa ini, hikmah dibalik itu apa. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat, ya, berselisih pendapat bukan berarti karena pendapatnya saling bertentangan, tetapi kemudian saling melengkapi, saling menguatkan. Disebutnya dalam istilah fikih atau usul fikih itu ikhtilaf at-tanawwu', perbedaan yang tidak bertentangan tetapi menimbulkan ragam, memperkaya.
Ada ikhtilaf yang disebut dengan ikhtilaf at-tabad. Ikhtilaf yang memang seolah-olah nampak berseberangan. Nah, kalau ini tidak, tetapi saling menguatkan. Ya, kata yang ulama yang pertama itu hikmahnya karena ini kan ayat tentang kiblat ini merupakan ayat yang pertama yang ada di dalam Al-Quran yang Allah turunkan yang menghapus hukum yang sebelumnya. Disebutnya tentang ayat mansukh, nasikh mansukh. Ya, ayat yang mansukh, ayat yang dihapus hukumnya. Di mana hukum sebelumnya kiblat itu ke Baitul Maqdis. Kemudian dihapuskan tuh hukum berkiblat ke Baitul Maqdis itu menjadi tidak berlaku dan dipindahkan ke Ka'bah. Nah, pemindahan hukum, pergantian hukum pertama kali di dalam sejarah Islam atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah tentang peralihan kiblat. Nah, karena ini merupakan kasus pertama di dalam nasakh mansukh hukum di dalam Islam, di dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka kata Ibnu Abbas diulanglah sampai 3 kali untuk meyakinkan, menguatkan ya, bahwa ini benar-benar perintah Allah, sehingga 3 kali lah diulang-ulang. Itu hikmah yang pertama yang disampaikan oleh para ulama. Pendapat yang kedua mengatakan hikmahnya bukan itu. Kenapa sampai 3 kali ayat tentang menghadaplah ke Ka'bah, menghadaplah ke Masjidil Haram, menghadaplah ke Masjidil Haram itu kok sampai 3 kali? Karena memang beda-beda konteksnya. Konteks yang pertama perintahnya adalah untuk orang yang langsung menghadap Ka'bah. Jadi untuk orang-orang yang ada di dalam Masjidil Haram, yang Ka'bah itu kelihat, maka dia kan harus menghadap langsung ke Ka'bah. Konteks yang kedua sedang menjelaskan tentang orang-orang yang ada di Mekah tapi di luar masjid. Kemana dia harus menghadap? Nah itu. Yang ketiga konteksnya adalah untuk orang-orang yang lebih jauh lagi, ya, di penjuru dunia, di tempat-tempat lain selain di Mekah Al-Mukarramah. Ini pendapat yang kedua tentang hikmah kenapa ayat tentang sekali lagi peralihan Ka'bah itu perintahnya kok sampai 3 kali dari Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang ketiga ya, tentang hikmahnya ini mengatakan bahwa hampir mirip dengan yang kedua dan ini dirajihkan diantaranya oleh Imam Al-Qurtubi ya, bahwa yang pertama itu adalah untuk dimaksudkan konteksnya untuk orang-orang yang ada di Mekah. Yang kedua untuk kaum muslimin yang ada di kota-kota lain selain Mekah, termasuk Jakarta ya. Pokoknya negara-negara lain, kota-kota lain selain Mekah. Nah, konteks yang ketiga adalah untuk orang yang ingin sholat, yang ingin ibadah, kemudian dia dalam posisi berkendara, dalam kondisi safar. Ya kan, dalam kondisi berkendara, misalnya kiblat kita ini Ka'bah kalau dari kita kan barat ke arah barat. Barat apa itu? Barat daya atau apa? Barat tenggara apa? Barat daya ya. Barat agak sedikit ke utara. Kalau dari kita kan begitu ya. Ya. Itu dalam posisi normal kita bisa menghadap ke sana, atau pas lagi berkendara kebetulan arah kendaraannya ke arah sana. Bagaimana kalau kemudian kita lagi berkendara naik kereta misalnya begitu atau naik pesawat, arahnya ke arah sono, ke arah berbalik. Nah, itu bagaimana? Nah, yang ketiga itu ayatnya konteksnya itu berkaitan dengan kebutuhan itu, ya, dengan kebutuhan itu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar menguatkan, tetapi ada makna, ada syariat di situ, ada tata cara, ya, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita pada saat kita dalam safar, sementara kita mengerjakan sholat di dalam safar tersebut. Ya.
dan hikmah-hikmah yang lain sebagaimana para ulama menyampaikan. Nah, tapi sekali lagi intinya adalah bahwa kemudian ikhtilaf seperti ini ya di dalam istilah hukumnya disebutnya ikhtilaf tanawwu, ikhtilaf yang memperkaya ya, memperkaya hazanah keilmuan yang beragam tapi tidak bertentangan. Kan tidak bertentangan. Oh iya, bisa jadi hikmahnya ini juga betul, ini juga betul, ini juga betul, semuanya betul ya. Karena memang tidak bertentangan. Nah, ikhtilaf tanawwu. Jadi sekali lagi ini tambahan bahwa perbedaan pendapat di antara para ulama itu ada dua model ya, ada dua jenis, ada ikhtilaf tanawwu, ada ikhtilaf tudad atau tadad. Ikhtilaf yang beda pendapatnya nih tapi saling menguatkan, namanya ikhtilaf tanawwu. Ada beda pendapat dan memang bertentangan, kita harus mengambil nih salah satu daripada perbedaan atau pandangan yang ada itu. Nah, itu disebut dengan ikhtilaf tadad ya. Biasanya dalam masalah fikih banyak yang begitu ya, banyak yang begitu. Menurut pendapat ini hukumnya sunnah, menurut pendapat ini hukumnya wajib misalnya begitu. Atau duduk di tahiyat akhir kalau rakaatnya cuma 2. Nah, ada yang mengatakan tawarruk duduknya, ada yang mengatakan iftirash. Nah, kan kita harus milih salah satu, enggak bisa diambil dua-duanya. Saya setengah tawarruk, setengahnya iftirash ya, supaya semua pendapat saya akomodir. Dan seterusnya enggak bisa. Kita harus milih salah satu dan seterusnya. Nah, itu ikhtilaf seperti itu namanya ikhtilaf tadad. Nah, dalam ikhtilaf tadad kita mesti memiliki ilmu ya untuk kemudian menentukan yang mana yang akan kita ambil. Nah, ya adalah yang kita ambil yang pendapatnya kuat. Apa pendapat yang kuat itu? Pendapat yang kuat itu adalah mulai dari pendalilannya, dia mengambil dalil yang sahih periwayatannya, kemudian ketika dia menyimpulkan dengan kesimpulan, cara pengambilan kesimpulan yang benar dan seterusnya. Nah, ini ada ilmunya yang disebut dengan ilmu usul fikih ya. Ya, ilmu alatnya, ada ilmu alatnya yaitu ilmu usul fikih ya. Nah, itu makomnya biasanya yang bisa sampai istinbat seperti itu luar biasa ya. Keilmuannya sangat tinggi dan hampir tidak ada ulama-ulama mutaakhirin yang sampai kepada derajat ijtihad ya, mujtahid itu hampir jarang ya, jarang sekali. Karena ulama mensyaratkan begitu ketat syarat untuk seorang ulama itu dikatakan sebagai mujtahid, memenuhi kriteria dia boleh berijtihad menyimpulkan hukum, bukan ijtihad untuk dirinya tapi untuk hukum yang jamak ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Jadi yang pertama tadi ayat ini kaitannya hikmahnya adalah bahwa yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu itu sering sekali menghadapkan wajahnya ke langit ya, karena rindunya terhadap Ka'bah, terhadap kampung halaman, wabil khusus Ka'bah yang itu merupakan kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang notabene adalah bapak atau moyang dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu aku perintahkan, akan aku perintahkan engkau, palingkan engkau, hadapkan engkau ke kiblat yang engkau sukai ya, yang engkau ridhoi, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an ya. Dan ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada ya, dimanapun kalian berada di dalam kehidupan alam raya ini, meskipun nanti misalnya keluar angkasa itu menjadi sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang misalnya gitu. Sekarang kan udah mulai itu banyak wisata keluar angkasa katanya begitu.
berapa lama pergi ke sana, ya, walaupun mungkin cuma 2 hari, cuma sehari, tetap ada waktu-waktu sholat yang harus kita mengerjakan sholat, ya, kalau kita sebagai muslim. Nah, bagaimana tuh cara menghadapnya? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Pokoknya yang namanya sholat itu harus menghadap, ya, ke arah Ka'bah. Ya, kemarin kita sudah bahas, ya, hadis, walaupun hadisnya kemudian dalam periwayatannya ada yang lemah, tetapi itu yang kemudian menjadi kesimpulannya, ya, matan daripada hadis itu menjadi kesimpulan ijtihad para ulama bertalian dengan cara kita sholat dan cara kita menghadap Ka'bah kiblat ketika kita sholat, ya. Masih ingat nggak? Nah, bahwa kalau kita ada di dalam Masjidil Haram, maka kita harus betul-betul, ya, tepat di Ka'bah menghadapnya. Makanya shafnya Masjidil Haram itu bulat, melingkar, ya kan? Enggak begini, enggak lurus kayak kita begini. Kenapa? Karena semua orang harus betul-betul mengenai Ka'bah, ya, arahnya. Makanya dibuat melingkar, ya. Dan itu bisa kita lihat dari natnya, pasang marmernya itu, ya kan, natnya itu melingkar, ya, melingkar gitu, ya, seterusnya. Itu kalau kita ada di dalam masjid, ya, di situ. Jadi harus betul-betul tepat, wabil khusus orang yang melihat Ka'bahnya secara langsung, ya. Yang kedua, ketika seseorang itu, ya, berada di luar Masjidil Haram, tapi dia masih ada di kota suci Mekah, ya, mungkin dia ada di Aziziyah, ada di Syarih Sittin, ada di Syarih Hijrah, ya kan, ada di mana, ada di Misfalah di bawah Syarih Hijrah, ada di Kudai sana misalnya begitu, ya, masih di area-area haram, ya. Ada di Batha Quraisy, ada di di Sur, Jabal Sur, di mana seterusnya, tapi masih ada di area haram. Maka orang-orang yang ada di sana harus ketika sholat menghadap, ya, ke arah Masjidil Haram. Jadi tolak ukurnya bukan lagi Ka'bah, mohon maaf, yang secara ukuran kecil, tapi lebih lebar lagi Masjidil Haram. Yang penting arahnya ke sana. Dan sekarang alhamdulillah dengan adanya tower jam itu, Burjus Sa'ah, ya, atau yang kita kenal tower Zamzam. Nah, itu kan bisa dilihat dari mana-mana tuh Mekah itu. Kalau kita bingung, ya, misalnya kita singgah di sebuah apartemen gitu di Mekah, kalau kita bingung, naik aja ke lantai paling atas. Di mana tuh ada jam itu, ya. Ya udah, berarti situ kiblat kita karena dia searah dengan itu, ya. Mekah, ya, itu arah Mekah. Kemudian yang ketiga, kalau kita ada di luar Mekah, maka patokannya adalah bukan lagi Ka'bah secara langsung, bukan lagi Masjidil Haram, tetapi yang penting kita mengarah ke Mekah, ya. Ini adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apalagi mungkin di saat atau di era-era sebelum era saat ini yang teknologi sudah canggih, ya, susah orang untuk mengukur, akhirnya hanya memperkirakan, kan. Kalau sekarang mungkin bisa, ya, dengan teknologi yang semakin canggih. Ala kulli hal, bahwa kemudian ketika seseorang, intinya adalah ketika kita sholat kita harus menghadapkan wajah kita ke sana. Nah, bagaimana ketika safar? Nah, ketika safar yang dilakukan dulu oleh Nabi Muhammad SAW, ketika beliau sholat wajib, beliau turun dari kendaraan. Ya, beliau turun dari kendaraan untuk memastikan bahwa sholatnya memang menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Ya, jadi apalagi kalau perjalanannya berlawanan atau berlainan arah dengan arah Ka'bah, ya, arah Mekah, maka beliau turun, ya, kemudian sholat. Ya. Tapi kalau sholat sunnah, apa yang beliau lakukan? Kalau sholat sunnah, beliau hadapkan dulu kendaraannya, misalkan ini Ka'bah, dia mau menghadapnya ke sana, kendaraannya mau menghadap ke sebelah sini, maka
ketika mau sholat, memulai sholat, beliau hadapkan dulu kendaraannya ke arah Ka'bah, ya, takbiratul ihram, kemudian setelah selesai takbiratul ihram, kendaraannya ya diarahkan kemana akan berarah. Jadi takbiratul ihramnya memulai sholatnya tetap menghadap kiblat. Ya, tentunya itu dalam kondisi ketika kita memungkinkan bagi kita untuk melakukan itu. Ya, artinya apa? Artinya berarti kendaraan milik pribadi atau dalam penguasaan kita, ngerental misalnya begitu ya. Kita pengen sholat di jalan, misalnya kita menuju Jawa Tengah lah, gampangnya contohnya dari sini kita mau menuju ke Jawa Tengah, kiblat itu ke timur, sana kiblat kita ke barat. Apa yang kita lakukan? Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib, afdolnya adalah ya kita berhentikan tuh mobil, kita cari rest area, kita sholat supaya sholat kita menghadap kiblat. Tapi kalau sholat sunnah, ya sudah, mobilnya kita berhentikan, misalnya itu ada rest area sebentar karena kita pengen cepat-cepat, hadapkan dulu ke kiblat, Allahu Akbar, habis itu udah kita melanjutkan perjalanan. Itu boleh kalau sholat sunnah. Tapi bagaimana kalau kendaraannya tidak bisa kita kondisikan? Ya, naik bus umum misalnya begitu ke Jawa Tengah, bagaimana caranya? Ya kan? Atau naik pesawat, nah, ke Sulawesi, bagaimana tuh? Ya, nah mungkin kita bilang sama pilotnya, Cap, tolong mengarah dulu ke mana? Karena jamaah saya nih, penumpangnya nih mau pada sholat, tidak bisa. Ya, bukan hanya sekedar susah mungkin apa namanya, kalaupun jet pribadi saya nggak tahu bisa apa enggak tuh. Tapi kan walaupun dia terbang di udara itu ada rute-rute yang ada ketinggian dan apa namanya yang harus dia taati juga kan, yang menjadi rute dia kemudian dan seterusnya. Itu kalau itu dilanggar juga akan membahayakan, bukan hanya untuk pesawat itu, mungkin untuk yang lain-lainnya dan seterusnya. Nah, maka dalam seperti ini apa yang kita lakukan? Yang pertama, kalau sholat kita itu masih bisa dijamak, atau ketika kita sampai di tujuan itu masih ada sisa waktu sholatnya zuhur. Ya, ini jam 12 di zuhur nih, kita nyampe ke sana, ntar nyampe Sulawesi misalnya begitu sampai Makassar masih jam 2, kan masih ada waktu sholat. Katakanlah asarnya di sana juga jam 3 gitu, masih 1 jam kemudian. Ya udah kita sholat di sana aja ntar. Lebih sempurna, ya kan? Nyampe ke sana jam 4, kita kehabisan waktu sholat zuhur. Tapi asar di sana jam 6, berarti masih ada 2 jam ke asar. Dan niatkan saja kita mau sholatnya jamak takhir. Kan sholatnya bisa dijamak, ya kan? Katakanlah ini kasusnya zuhur, ya begitupun nanti kalau maghrib, ya dengan isya. Tapi kalau seandainya ini sholat maghrib, nyampe di Sulawesi sampai di Makassar nanti jam 6:30, sementara maghrib di sana jam 6. Kita tadi belum sholat asar sebelum kita take off. Apa yang kita lakukan? Nah, dalam hal ini fattaqullaha mastata'tum. Ya sudah, kita sholat sebagaimana yang kita mampu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya sudah, kita sholat duduk menghadap walaupun bukan ke arah kiblat karena tidak memungkinkan. Itu tadi kita tidak mungkin, Cap, tolong balik arah dulu sebentar misalkan seterusnya karena saya mau sholat, ya kan? Pesawat bukan pesawat kita, kecuali mungkin jetnya pesawatnya pesawat pribadi dan seterusnya. Nah, seperti itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan pada saat kita sedang dalam kondisi safar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Waktu kita sudah mendekat waktu sholat zuhur. Jadi di ayat ke-149 dan ke-150 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita ya dalam kondisi dan situasi yang seperti kita jelaskan tadi bahwa salat kita harus menghadap kiblat, ya, harus menghadap ke Ka'bah atau syatra. Syatra itu arah. Yaitu tadi arah itu berarti, makanya dengan berdasarkan ayat ini ada tadi
ada pembagian yang tadi ketika kita di dalam masjid, ketika kita di luar masjid, tapi ada di tanah haram, kemudian ketika kita di luar tanah haram dan seterusnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah. Supaya tidak ada celah bagi orang kemudian untuk menyerangmu, untuk mencemoohmu dengan adanya kiblat ini. Pokoknya dari semua dunia ke sini. Ya, enggak ada alasan, enggak ada celah untuk orang kemudian berhujjah. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali mungkin orang-orang yang zalim. Kalau orang-orang sudah bawaannya zalim, sudah bawaannya dengki, sudah menjadi pembenci, ya bagaimanapun kita benar tetap aja gitu dicemooh gitu ya. Nah, makanya kan ada ungkapan tuh, tidak usah kita membeberkan, mempublikasi kebaikan kita begitu, karena bagi orang yang sayang sama kita, yang suka sama kita, dia udah percaya, dia udah yakin itu dengan kita gitu, tidak perlu lagi kita jelaskan. Dan untuk orang yang membenci, ya, sebagus apapun itu penjelasan kita, narasi yang kita bangun, ya, dia tetap aja nggak akan percaya kan, seperti itu. Nah ini illal ladzina zalamu minkum. Ya, kecuali orang-orang yang zalim, ya sebagus apapun kita melakukan sesuatu, kalau dia sudah bawaannya benci sama kita, ya tetap aja akan seperti itu gitu ya, akan seperti itu. Fala takhshawhum, enggak usah khawatir kata Allah. Kalau kita sudah benar melakukannya dengan benar sesuai dengan aturan, fala takhshawhum, enggak usah takut, enggak usah ragu. Wakhshawni, yang mesti kita takut kepada Allah ketika aturan itu kita tinggalkan. Itu yang harus kita pertimbangkan. Kalau orang, ya selama kita sudah benar, ya sudah kita lanjutkan saja. Yang penting kita benar. Ya. Wakhshawni, takutlah kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala, wali utimma ni'mati 'alaikum. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita takut kepada Allah, kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan sempurnakan nikmat kepada kalian. Wala'allakum tahtadun, dan Allah akan berikan hidayah. Nah, ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu melakukan ketaatan, komitmen, konsisten, konsekuen untuk terus melakukan kebaikan, ya, dan kemudian Allah akan menyempurnakan, menambahkan kenikmatan kepada kita dan mengikat hidayah, meningkatkan hidayah yang ada pada diri kita. Wallahu taala alam. Ini yang dapat disampaikan bertalian dengan ayat ke-145 sampai dengan 150 daripada surat Al-Baqarah, diambil dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Demikian, barakallahu fikum. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan.